Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kamu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran IPA pagi ini, materi yang akan Bapak sampaikan judulnya lensa. Sebelum Bapak masuk ke materi, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Di sini ada kaca rias, kemudian ada sendok, kemudian ada cembung. Untuk kaca rias, seperti materi yang Bapak sampaikan sebelumnya, ini dia berupa cermin datar ya. Sifat bayangan dibentuk oleh cermin datar, dia bersifat nyata, tegak, dan sama besar. Kemudian ini lensa cekung dan ini cembung. Kenapa Bapak ambil sendok? Karena sendok memiliki dua permukaan yang berbeda ya. Yang permukaan paling depan ini bentuk cekung, sedangkan permukaan paling belakang ini cembung. Ya, apabila kamu bercermin di sendok, ini nanti bayangan dibentuk akan berbeda ya, karena masing-masing permukaan ini memiliki sifat bayangan yang berbeda. Oke, kemudian ini ada kaca spion mobil ya, ini contoh dari lensa cembung. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan materi Bapak sampaikan berikut ini. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengklasifikasikan suatu lensa sebagai lensa cembung atau cekung. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian lensa. Yang ketiga, siswa dapat memprediksi arah sinar-sinar utama setelah dibiaskan oleh lensa cembung dan cekung. Yang keempat, siswa dapat menentukan letak titik fokus lensa cembung dan cekung. Kemudian, dengan membandingkan bayangan-bayangan yang terbentuk dari beberapa lensa cembung, siswa dapat menentukan lensa yang memiliki kekuatan yang terbesar. Kemudian, siswa dapat menghitung kekuatan dari lensa cembung dan lensa cekung. Lensa adalah peralatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mikroskop menggunakan susunan lensa untuk melihat jasad-jasad renik yang tak terlihat oleh mata telanjang ya. Kemudian kamera menggunakan susunan lensa agar dapat merekam objek dan film. Kemudian teleskop juga memanfaatkan lensa untuk melihat bintang-bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi. Ini kamera, salah satu peralatan optik yang menggunakan lensa. Kemudian ini teleskop juga menggunakan lensa untuk digunakan melihat benda-benda langit. Lensa adalah material transparan, umumnya terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki dua permukaan, salah satu atau keduanya memiliki permukaan melengkung sehingga dapat membelokkan sinar yang melewatinya. Ada dua jenis lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Ciri-ciri suatu lensa cembung: bagian tengah lensa lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Kemudian bersifat mengumpulkan sinar, titik fokusnya bernilai positif. Ciri-ciri lensa cekung: bagian tengah lensa lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya, kemudian bersifat menyebarkan sinar, titik fokusnya bernilai negatif. Ini untuk lensa pertama disebut dengan lensa cembung atau biconvex ya. Kemudian lensa kedua nih lensa cembung datar, convex plano. Lensa yang ketiga disebut lensa datar cembung atau plano convex. Dan lensa keempat disebut lensa cembung cekung, convex konkav ya ini. Oke. Kemudian ini contoh-contoh lensa cekung. Yang kelima disebut dengan gambar yang kelima ya, disebut dengan lensa cekung-cekung biconvex. Kemudian lensa keenam disebut dengan lensa cekung datar, convex plano. Yang ketujuh ini disebut lensa datar cekung, plano konkav, dan yang kedelapan disebut dengan lensa cekung, cembung, konkav, convex. Bagian-bagian lensa. Lensa selalu memiliki dua permukaan. Permukaan lensa dapat berupa suatu busur lingkaran atau suatu bidang datar. Permukaan lensa yang berupa suatu busur lingkaran tentu saja mengikuti persamaan lingkaran dan memiliki radius kelengkungan atau R. Oke, yang V ya, itu satu ya, V ini pusat lensa nih atau vortex. R1 radius kelengkungan permukaan 1 nih. Kemudian R2 radius kelengkungan permukaan yang kedua. C1 pusat kelengkungan permukaan pertama, C2 pusat kelengkungan permukaan kedua. Yang F1 ini titik fokus pertama, yang F2 titik fokus kedua. Lensa yang memiliki permukaan datar dianggap memiliki radius kelengkungan yang besarnya tak terhingga.
Titik pusat permukaan tersebut berada di titik tak berhingga. Lensa cembung datar seperti contoh di bawah ini memiliki jari-jari kelengkungan yang besarnya tak berhingga. Ini ya contohnya ya. Ini R1, ini C1 nya. Lensa cembung datar memiliki R2 yang tak berhingga. Ya, tak berhingga bayangan tidak dapat ditangkap oleh lensa. Aturan dalam menentukan besarnya radius kelengkungan. Nilai radius kelengkungan suatu lensa dapat bernilai positif, negatif, atau tak berhingga. Berikut ini aturan untuk menentukan nilai radius kelengkungan. Diasumsikan bahwa sinar datang dari arah kiri. Permukaan yang titik pusatnya ada di sebelah kanan vertex memiliki R positif, jari-jari kelengkungan positif. Permukaan yang titik pusatnya ada di sebelah kiri vertex memiliki R negatif. Permukaan datar memiliki R tak berhingga. Ya, ini harus kamu pahami ya. Kalau di sebelah kanan ini jari kelengkungannya positif, kalau di sebelah kiri R-nya negatif. Kalau di permukaan datar memiliki R tak berhingga. Dengan aturan ini maka lensa cembung-cembung memiliki R1 positif dan R2 negatif. Lensa cembung datar memiliki R1 positif dan R2 tak berhingga. Kemudian lensa cekung-cekung di bawah ini memiliki R1 negatif dan R2 positif. Ini R1 ya kelengkungannya, ini R2 ya. Ini positif ya. Lensa cembung datar memiliki R1 negatif dan R2 positif. Bagaimana jika arah sinar diasumsikan dari arah kanan? Tentu pasti ini sebaliknya ya, berlawanan dengan ini. Oke, sifat-sifat lensa cembung. Lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar. Lensa cembung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sinar-sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan oleh lensa cembung melewati titik fokus. Kemudian sinar-sinar yang datang dari titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar yang melewati pusat lensa atau vertex tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Sifat-sifat di atas berlaku hanya bagi lensa tipis dan sinar-sinar yang merupakan sinar paralaks. Ini perhatikan gambar 1. Sinar-sinar sejajar sumbu utama dibiaskan lensa cembung melalui titik fokus ya. Ini yang merah ini titik fokus, yang hijau ini atau biru ini pusat kelengkungan lensa ya. Ini dibiaskan lensa cembung melalui titik fokus. Kemudian gambar kedua, sinar-sinar yang berasal dari titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian gambar ketiga, sinar yang melewati pusat lensa atau vertex akan diteruskan tanpa dibiaskan nih ya. Titik fokus lensa. Titik fokus lensa cembung dapat ditentukan dengan suatu rumus yang disebut dengan rumus pembuat lensa atau lens maker equation seperti terus di samping ini. 1/F sama dengan N dikurang 1 dikali dengan 1/R1 dikurang 1/R2, di mana F jarak titik fokus lensa cembung, N indeks bias lensa, R1 radius kelengkungan permukaan satu lensa, R2 radius kelengkungan permukaan 2 lensa. Cara menentukan nilai R1 dan R2 apakah positif atau negatif dapat dilihat pada aturan lensa. Berapapun nilai R1 dan R2 titik fokus dari lensa cembung, dia nilainya selalu positif. Contoh, suatu lensa cembung-cembung memiliki indeks bias 1,5, radius permukaan 1 atau R1 sama dengan 5 cm dan radius permukaan 2 atau R2 sama dengan 5 cm. Berapakah jarak titik fokus lensa? Karena lensa merupakan lensa cembung-cembung, berarti R1 bernilai positif, pusat kelengkungan ada di sebelah kanan vertex, sementara R2 bernilai negatif, atau pusat kelengkungan ada di sebelah kiri vertex. Dengan demikian 1/F sama dengan 1,5 dikurang 1, kemudian dikali dengan 1/5 ya, dikurangi minus per 5 ya. 1/F sama dengan 0,5 ini 1,5 dikurang 1, kemudian ini 1/5 ditambah ini minus dikali minus jadi 1/5, jadi 1/F sama dengan 0,5 dikali 2/5, F nya sama dengan 5 cm.
Contoh berikutnya, suatu lensa cembung datar memiliki indeks bias 1,5, radius permukaan 1, 3 cm. Berapakah jarak titik fokus lensa? Karena lensa merupakan lensa cembung datar, berarti R1 bernilai positif atau pusat kelengkungan ada di sebelah kanan vertex. Sementara R2 bernilai tak berhingga atau pusat kelengkungan ada di tak terhingga. Dengan demikian 1/F sama dengan 1,5 dikurang 1 dan 1/3 dikurang 1 tak berhingga. Berarti ini 1,5 dikurang 1, 0,5. Ini tetap 1/3, 0,5 dikali 1/3, ini hasilnya 6. Kemudian kekuatan lensa cembung. Kekuatan lensa adalah besarnya ukuran suatu lensa membelokkan sinar yang datang padanya. Dengan demikian, semakin besar kekuatan suatu lensa, maka sudut bias yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil kekuatan suatu lensa, maka sudut bias yang dihasilkan semakin kecil. Nih, perhatikan gambarnya ya. Ini titik fokus lensa, ini pusat kelengkungan. Ketika titik fokus lensa didekatkan ke lensa, ini bayangan yang terbentuk dia semakin kecil dan terbalik ya. Gambar yang ketiga, jika titik fokusnya dekat dengan pusat kelengkungan, bayangan yang dibentuk ini sama ukurannya, diperkecil, terbalik. Hanya saja dia jaraknya dia sama ya, bersama jaraknya. Oke. Angka 1 pada gambar di atas menunjukkan pada sinar utama, yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Gambar pertama memiliki titik fokus paling panjang dan gambar ketiga memiliki titik fokus paling pendek. Perhatikan bahwa sinar utama dibiaskan dengan sudut bias paling kecil pada gambar 1 dan dengan sudut bias paling besar pada gambar 3. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa lensa dengan jarak titik fokus kecil akan memberikan sudut bias yang besar, atau dengan kata lain memiliki kekuatan yang besar. Sebaliknya, lensa dengan jarak titik fokus besar akan memberikan sudut bias yang kecil, atau dengan kata lain memiliki kekuatan yang kecil. Lensa dengan kekuatan yang besar bukan berarti akan menghasilkan bayangan dengan perbesaran yang lebih besar dibandingkan dengan lensa kekuatan kecil. Kekuatan di sini adalah ukuran besarnya suatu sudut bias yang dihasilkan oleh lensa. Contoh, dua buah lensa masing-masing memiliki jarak titik fokus 20 cm dan 30 cm. Manakah lensa memiliki kekuatan yang lebih besar? Ini jawab, karena lensa pertama memiliki jarak titik fokus yang lebih kecil, maka lensa pertama yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Rumus kekuatan lensa itu berbanding terbalik dengan jarak titik fokus. F dalam satuan M dan P dalam satuan dioptri. Di P sama dengan 1/F. Ini untuk rumus kekuatan lensa. Contoh, satu lensa cembung memiliki jarak titik fokus 50 cm. Berapakah kekuatan lensa tersebut? F 50 cm kita ubah ke meter. Ya, berarti ini dibagi 100 jadi 0,5 meter. Dengan demikian P sama dengan 1/F atau 1 dibagi 0,5 atau hasilnya ini 2 dioptri. Aturan dalam menentukan besarnya radius kelengkungan. Permukaan yang titik pusatnya ada di sebelah kanan vertex ini memiliki R positif. Permukaan yang titik pusatnya ada di sebelah kiri vertex memiliki R negatif. Dan permukaan datar memiliki R tak berhingga. Jika sinar diasumsikan berasal dari kanan, maka semua nilai-nilai di atas berkebalikan dengan asumsi sinar dari kiri. Dengan aturan ini, maka lensa cembung-cembung memiliki R1 positif, R2 negatif, sedangkan lensa cembung datar memiliki R1 positif dan R2 tak berhingga. Lensa cekung memiliki R1 negatif dan R2 positif. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan pagi ini. Silakan kamu catat dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui WA atau chat di Classroom. Oke, terima kasih.
Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.